Halo bre, bertemu kembali bersama dengan Mimin hanya di channel Netfilm 98. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film terbaru yang berjudul Blood Brothers Baranaga yang dirilis tahun 2025. Film ini menceritakan balas dendam seorang pengawal elit para gangster dan mafia yang diangkat jadi ketua organisasi Tujuh Naga paling disegani, tak bisa disentuh hukum sama sekali karena istrinya telah dihabisi oleh para pengkhianat yang menginginkan posisinya. Lantas seperti apakah perjuangan untuk membalaskan dendamnya? Langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati dan enjoy video. Pada tahun 1995 di tempat rahasia, terlihat seorang pria bernama Bakri Saleh menerima hukuman mati dari ketua Tujuh Naga bernama Datuk Zul karena telah melakukan pengkhianatan. 30 tahun kemudian, berlatar di negara Malaysia yang memperlihatkan Ghazwan dan Arif yang sudah dianggap adiknya oleh Ghazwan sedang mengawal Bos Sam. Dia adalah salah satu dari anggota ketujuh naga. Mbak Siki Bos Sam, asal selamat. Bos datang ke tak. Jalan kau Biki. Mereka berlima tergolong dalam anggota pengawal elit yang bekerja dengan Datuk Zul. Di tengah jalan, mereka diserang oleh sekelompok orang yang ingin menghabisi nyawa Bos Sam. Terbukti anggota kelima pengawal elit berhasil menghabisi orang-orang yang menyerang satu persatu. Gas adalah orang yang sangat unggul dalam membrutal menghabisi musuh-musuhnya. Saat itu Pablo tak sengaja tertusuk pisau oleh penyerang saat dia hendak menyelamatkan Bos Sam. Malik dan Kak Sam juga sangat ahli dalam membunuh. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan para penyerang. Setelahnya mereka pun harus melapor kepada para petugas polisi karena sudah berbuat gaduh. Meski begitu, mereka tak akan bisa ditangkap karena hukum berada di bawah kendali Datuk Zul. Pemimpin polisi bernama Adlin sempat diremehkan oleh Gas karena tak bisa menangkapnya. Yang kau pergi sana macam kau. Pakai mahal beri. Diselamatkan kau. Kalau bos yang saya beli antar. Mereka berlima berada di markasnya yang bernama Silent Guard yang merupakan satu-satunya perusahaan agensi paling elit di negara Malaysia. Berkat Datuk Zul, mantan komandan yang kini jadi ketua dari organisasi Tujuh Naga, hidup mereka berubah drastis. Dari ketua gangster dan pejabat politik selalu memakai jasa dari pengawal elit ini. Datuk Zul memiliki anak perempuan bernama Sheila, kekasih dari Ghazwan, dan juga anak laki-laki bernama Fadlan. Kena tikam je bun. Ya, Dek. Hari ni aku belanja dia bang. Ya, dia patut kawan aku. Arif teringat pada saat mereka bertemu pertama kali dengan Ghazwan yang saat itu sedang dihajar karena ibunya seorang pelacur telah mencuri uang dari ayah pemuda itu. Arif ingin menolong namun niat baiknya tak dihiraukan. Arif memiliki kakak bernama Jaki yang hobinya nyolong duit bapaknya buat judi. Namun dia selalu kalah. Hingga akhirnya Arif yang dituduh nyolong oleh bapaknya membuat Arif harus dihajar untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kakaknya itu. Kebetulan Gas berada di tempat itu yang telah melihat Arif dipukuli. Pada tahun 2015, setelah ayah mereka meninggal dunia, hutang-hutang Jaki mulai menumpuk kepada para rentenir. Untungnya saat itu datanglah Gas yang membantu Arif. Di sana Arif langsung bekerja sebagai pengawal elit untuk Datuk Zul. Sejak saat itu, hidup Arif benar-benar sangat berubah drastis bergelimang harta. Abut. Bubuk. Minum.
Balik ke masa kini, Gas dan kawan-kawannya langsung menculik pria bernama Mickey, orang yang pernah berteleponan dengan Bos Sam. Menurut informasi dari Fadlan, Mickey dalang dibalik penyerangan terhadap Bos Sam. Malam itu yang memperlihatkan Sheila yang diganggu oleh pria bernama Daniel. Dia orang yang ingin memiliki Sheila seutuhnya, namun Sheila tentu menolaknya. Hingga datanglah Gas yang langsung memberikan pelajaran berharga bagi Daniel agar dia tidak mengganggunya lagi. Salah nih. Pagi itu Sheila sedang mengobrol tentang pernikahan mereka. Sheila ingin bertemu dengan ibu kandung Gas, namun Gas terlanjur membenci ibunya karena telah meninggalkan dia saat umur 14 tahun. Gas diberitahu oleh Datuk Zul bahwa dia terkena penyakit kanker stadium 4 dan merahasiakan ini dari Sheila. Datuk memberikan wasiat kepadanya. Fadlan bertanggung jawab menjaga urusan hukum keluarga mereka. Sedangkan untuk Gaswan sendiri ditunjuk sebagai ketua 7 naga yang baru oleh Datuk Zul. Pada saat Arif sedang bersama dengan Mira, seorang perawat yang memberikan pil obat penenang untuk Sheila, Gas menghubunginya untuk segera datang ke markasnya. Singkat waktu, di lokasi itu sudah berkumpul para anggota ketujuh naga, yang mana ternyata Bos Sam menginginkan nyawa Kak Syam karena sudah menghabisi salah satu anak buahnya ketika sedang menginterogasi seorang perempuan yang telah mencuri barangnya. Datuk Zul kemudian berbicara di hadapan para petinggi organisasi naga bahwa kini Gaswan yang akan menggantikan posisinya sebagai ketua dari organisasi 7 naga. Semua orang yang berada di sana cukup terkejut mendengarnya. Dalam keputusan itu, Datuk Zul memilih untuk mengeksekusi Kak Sam karena itu sudah menjadi peraturan di organisasi ini. Jika tidak dilakukan, pasti organisasi 7 naga akan hancur hanya karena ulah satu orang saja. Siapa yang khianat, dia yang bayar. Malam itu, meski semua anggotanya tidak setuju dengan keputusan besar tersebut, namun Gas tidak memiliki pilihan lain. Yang sudah menjadi peraturan, maka harus ditegakkan demi keharmonisan organisasi mereka. Sehingga di sanalah Gas langsung menghabisi Kak Sam meski itu sangat berat baginya. Kita gas. Di sisi yang lain, yang memperlihatkan Daniel sedang mendatangi Jaki, kakak dari Arif yang kini membuka jasa memata-matai seseorang. Daniel menginginkan Jaki agar merekam video Sheila pada malam pertama saat mereka menikah nanti, karena dia ingin menyebarkan video tersebut ke publik. Jaki dan Adi yang merupakan anaknya sepakat untuk bekerja dengan Daniel. Di saat itu, justru Jaki menerima undangan pernikahan Gaswan. Singkat cerita, pernikahan pun telah dilaksanakan. Di tengah-tengah pernikahan itu, Sheila menghubungi Arif untuk meminta pil obat penenang. Kebetulan, Gas melihat Arif sedang bersama dengan Sheila yang memberikan obat untuk ditaruh di dalam kamarnya. Di sana juga ada Jaki yang sudah siap untuk melakukan tugas pengintaiannya, namun aksinya berhasil diketahui oleh Arif. Lalu menyuruhnya pergi setelah Jaki berhasil meletakkan alat kamera di kamar. Gas langsung ingin melakukan hubungan bercocok tanam dengan istrinya, namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Pasalnya, Sheila sudah meminum obat pil itu hingga terjadi overdosis. Pada akhirnya, Sheila pun tewas. Di tempat lain, Arif yang seorang diri mendapat pesan dari nomor tak dikenal yang mengatakan bahwa setelah dia berhasil menghabisi nyawa Sheila, maka bayarannya akan segera ditransfer. Gas pun menuduh Arif adalah orang yang terakhir kali keluar dari kamar Sheila.
sehingga ia dan anggotanya langsung menculik Arif. Di sana Arif pun diajar habis-habisan oleh Fadlan dan juga Gas. Meski Arif sudah mengatakan bahwa dia bukanlah seorang pembunuh Sheila, namun mereka berdua tetap saja mengira Arif telah bekerja sama dengan Bossam karena bayaran yang ditawarkan 3 kali lipat lebih besar dari Datuk Zul. Kebimbangan mulai terasa di benak Gas. Apakah dia harus percaya kepada Arif ataukah tidak? Ugas, aku orang yang selalu ada dekat dengan kau. Kau sayang Sheila. Sementara itu, Gas pun memberitahu Datuk Zul jika kemungkinan besar Arif dan Bossam telah melakukan pengkhianatan kepada organisasinya. Namun Datuk Zul tidak percaya dengan semua itu. Menurutnya, ada yang sengaja ingin mengajaknya berperang. Polisi memberitahu bahwa di kamar Sheila mereka telah menemukan sebuah alat perekam video. Di tempat Arif disekap, datanglah seseorang misterius yang menghabisi 2 pengawal. Kemudian menghampiri Arif yang menanyakan sebuah rekaman video yang tak dimengerti oleh Arif. Hingga terjadilah aksi baku hantam. Untungnya Arif berhasil kabur melarikan diri dengan membawa motor pria misterius itu. Di sana dia pun bertemu dengan Mira yang menanyakan tentang pil obat yang diberikannya. Menurut Mira, pil obat itu biasa yang selalu dia berikan padanya. Arif teringat dengan Jaki, kakaknya, ketika mereka bertemu. Gas dan para pengawal lain kini memburu Arif dan akan menangkapnya. Engkau dengan Pablo jaga ya. Security aku nak 24 jam. Daniel diberitahu oleh Jaki bahwa ia memiliki rekaman tentang bukti pembunuhan dari Sheila. Bukti itu sangat penting dan harga flash disk itu sangatlah mahal. Daniel pun langsung membeli flash disk itu untuk dijual kembali kepada orang yang berkepentingan. Ketika Jaki lengah, justru Daniel langsung mencuri flash disk itu. Apesnya lagi, mereka tidak memiliki salinan video atas pembunuhan Sheila. Tak lama datanglah Arif yang ingin berbicara dengan kakaknya. Sedangkan Gas dan anak buahnya sedang menggeledah di rumah Arif untuk menemukan bukti. Gas diberitahu oleh Malik jika polisi telah mendapatkan rekaman antara Arif dan Jaki saat berada di kamar pengantin. Saat itu Arif tahu setelah dia menginterogasi Jaki bahwa dia telah disuruh oleh Daniel untuk memasang alat perekam di kamar Sheila. Kini Daniel telah mencuri flash disk berisikan bukti pembunuhan itu. Tak lama Malik dan rekan-rekannya telah mengepung tempat itu, sehingga Arif dan Jaki secepatnya pergi dari sana. Namun Malik dan rekannya keburu datang, sehingga terjadilah aksi baku hantam. Untungnya Arif berhasil menumbangkan mereka semua dengan mudahnya. Bersama dengan itu, Jaki berhasil membuka gerbang itu meski laptopnya ketinggalan. Hikmahnya mereka bisa lepas dari kejaran Gas dan juga anak buahnya. Jaki dan Arif tiba di sebuah kamar seseorang untuk mengambil kartu akses milik orang itu agar mereka bisa masuk ke semua klub tempat Daniel berada. Kapten polisi bernama Adlin memberitahu Datuk Zul jika Sheila telah diracun oleh seseorang dan video yang mereka temukan juga merupakan video palsu untuk mengadu domba. Menurut Adlin, di dalam organisasi 7 Naga terdapat pengkhianat yang berkeliaran karena dia yakin jika Ayamus orang yang telah merancang aksi penyerangan terhadap Bossam. Untuk sekarang memang benar, Adlin tidak memiliki bukti karena ternyata Miki adalah seorang informan polisi yang telah dibunuh oleh Gas. Adlin berjanji akan membantu menyelesaikan kasus ini asalkan Datuk Zul bersedia menghancurkan organisasi 7 Naga itu.
Dia mati dalam pahala. Daniel sedang bersama dengan seorang hacker untuk membuka flash disk yang sudah terenkripsi untuk dijual kepada Gas. Tak lama datanglah mereka berdua di klub Daniel. Namun di sana mereka telah melihat Daniel dihabisi oleh seseorang misterius tersebut, sehingga Arif langsung segera menyerangnya. Dalam pertarungan itu, Arif berhasil mengalahkan si pria misterius itu hingga tak berdaya. Disinilah plot twistnya. Ternyata dalang dibalik kematian dan penyerangan itu adalah Pablo. Entah apa motif yang sebenarnya. Yang jelas Pablo adalah salah satu orang yang berkhianat dalam organisasi Tujuh Naga. Namun ia berhasil pergi melarikan diri. Di sana Jaki bertemu dengan Gas yang sudah berada di tempat itu. Ia pun langsung menanyakan keberadaan Arif. Jaki hanya diam saja, tidak memberitahu di mana Arif berada. Lalu datanglah Arif yang melihat Gas akan menghabisi Jaki. Ia pun langsung segera menyerang kakak senior, orang yang paling dekat dengannya. Meski berkali-kali Arif ingin menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan itu adalah Pablo, namun Gas tidak membiarkannya untuk berbicara. Untung saja di detik-detik terakhirnya, Jaki berhasil menyetel video rekaman tentang pembunuhan yang telah dilakukan oleh Pablo dan juga Fadlan, orang yang sudah menghabisi Sheila. Tak disangka, ternyata Fadlan orang di balik pembunuhan tersebut. Dan disinilah akhirnya terungkap, ternyata Fadlan bukan anak kandung dari Datuk Sul, melainkan dia adalah anak dari Bakri Saleh, seseorang yang telah dihabisi oleh Datuk Sul. Disinilah alasan Fadlan tega menghabisi Sheila, karena dia ingin balas dendam terhadap kematian ayahnya, serta ingin merebut kekuasaan Gas, karena selama ini Fadlan telah berjuang mati-matian untuk keluarganya. Namun nyatanya kepemimpinan organisasi Tujuh Naga justru jatuh ke tangan Gas. Dia ingin mengambil kekuasaan itu karena hanya dia yang pantas untuk mendapatkannya. Kumpul semua orang. Saat Fadlan akan diserahkan kepada para organisasi Tujuh Naga untuk diadili, datanglah Gas serta Arif yang ingin balas dendam. Namun ternyata Fadlan dan juga Pablo telah menyiapkan segalanya untuk melenyapkan Datuk Sul, sehingga dalam serangan tersebut nyawa Datuk pun tak bisa terselamatkan. Setelahnya, Fadlan dan para anak buahnya yang berkhianat langsung menyerang Gas hingga beberapa kali terkena tembakan. Untungnya Arif segera membawanya pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan, untungnya Gas memakai pakaian anti peluru sehingga tidak terlalu mengenai organ vitalnya. Pagi itu Fadlan, Pablo, dan Ayamos telah bertemu. Jadi mereka bertiga ini adalah orang yang melakukan pengkhianatan. Mereka telah berhasil menangkap semua para pengawal di bawah kendali Gas, termasuk Malik. Mereka berniat akan menghabisi Gas dan seluruh antek-anteknya. Kita dah kumpul semua. Kau sure ke? Aku akan suruh budak-budak ni dapatkan. Di tempat yang aman, Mira telah merawat luka Gas. Akhirnya Arif tahu jika Jaki telah menikah dan memiliki satu anak laki-laki, yaitu Adi. Ibu Adi pergi meninggalkannya karena Jaki banyak memiliki hutang. Gas pun akhirnya tersadar
bahwa dia telah salah menuduh Arif sebagai pelaku pembunuh istrinya. Untungnya, berkat Jackie yang memasang alat perekam video, bukti-bukti kejahatan dari Pablo dan Fadlan bisa diketahui. Takkan aku nak biarkan kau seorang-seorang. Fadlan kemudian telah mengumpulkan semua orang yang dulu berada di bawah kendali Datuk Sul. Dia memerintahkan orang-orang agar segera mencari keberadaan Arif dan juga Gas untuk segera ditangkap atas pengkhianatannya. Sementara itu, Malik masih saja setia kepada Gas. Dia berusaha tutup mulut agar tidak membocorkan di mana dia telah menyimpan laptop milik Jackie, meski nyawanya sedang terancam. Mira memberitahu Arif bahwa sebaiknya mereka menyerahkan semua masalah ini kepada para kepolisian, karena jika masalah ini terus berlanjut, maka keluarganya akan terseret dalam bahaya. Arif pun menceritakan ini kepada Gas, karena kini mereka tidak memiliki apapun untuk melawan Fadlan, karena Fadlan kini memiliki segalanya. Dan disinilah tanpa rasa takut, Malik benar-benar menunjukkan kesetiaannya kepada Datuk Sul dan juga Gas, hingga ia dan beberapa pengawal lain harus tewas dihabisi oleh Fadlan yang sudah menjadi gila kekuasaan. Adlin dan para polisi lain diberi bukti flash disk tentang kasus pembunuhan Sheila, asalkan para polisi mau bergabung bersama dengan mereka. Namun Gas yang tak setuju jika harus bekerja sama dengan Adlin, hingga dia memilih pergi. Di sebuah tempat entah di mana, Gas berhenti mengendarai mobil. Di sana lagi dan lagi, kita akan diperlihatkan plot twist kerennya. Ternyata selama ini Kak Sam menyembunyikan kematiannya, karena sebenarnya pada hari eksekusi tersebut, Gas tidak benar-benar membunuh Kak Sam begitu saja, karena dia tahu jika Kak Sam hanya menolong perempuan itu. Malam itu Jackie dipindahkan oleh para polisi demi keamanan. Namun saat akan berangkat, secara tiba-tiba saja para pasukan pembunuh bayaran yang dikirim Fadlan datang dan menyerang secara membabi buta. Dalam penembakan itu, Arif berusaha menyelamatkan keluarganya. Jackie berhasil ditangkap oleh Pablo saat berjaga di belakang. Arif gagal mencegah menolongnya. Di sana Jackie langsung dipertemukan dengan Fadlan yang meminta keberadaan flash disk yang dibawa. Sebelum berangkat untuk menyelamatkan Jackie, Arif bertemu dengan teman Jackie yang memiliki berbagai jenis senjata. Setelah semua persiapan itu selesai, Arif langsung beraksi. Di sana ia pun nekat pergi sendiri menemui Fadlan yang dijaga ketat oleh puluhan anak buah bersenjata. Arif meminta kakaknya untuk dilepaskan terlebih dahulu. Jika itu tidak dilakukan, maka dia akan menyebarkan bukti video tentang pembunuhan Sheila dan pengkhianatannya. Jika video itu tersebar, maka seluruh para pengawal yang setia kepada Gas akan balik memburunya. Kau ni cuma watak sampingan je dalam hidup dia. Macam mana aku nak tahu ya? Arif terpaksa memberitahu salinan aslinya berada di dalam mobil, sehingga anak buahnya ditugaskan untuk mengambil flash disk tersebut. Lalu inilah yang terjadi. Arif melemparkan satu granat yang membuat Fadlan kocar-kacir. Awalnya, Arif berhasil mengalahkan para cecunguk itu meski seorang diri. Namun sering berjalannya waktu, Arif pun kelelahan karena anak buah Fadlan terus berdatangan. Untungnya saat itu datanglah Gas dan juga Kak Sam yang langsung membrutal menghancurkan anak buah Fadlan. Terbukti dengan mereka bergabung, mampu membuat Fadlan lari terbirit-birit.
Fadlan yang sudah muak diperintahkan oleh ayah Mus akhirnya langsung menghabisinya. Kemudian datanglah gas yang langsung menyerang Fadlan hingga membuatnya ketar-ketir. Mereka berdua melanjutkan dengan pertarungan. Disinilah amarah dan balas dendam gas semakin memuncak tatkala dia berhadapan langsung dengan Fadlan, orang yang sudah menghabisi istri dan ayah mertuanya. Dia berjanji akan membalaskan dendam atas kematian dua orang yang sangat dia sayangi. Sementara itu, Arif harus berjibaku dengan Pablo rekannya sendiri yang berkhianat. Karena ulah pengkhianatannya, banyak sekali nyawa para pengawal yang tak bersalah menjadi korbannya. Dalam pertarungan itu, Arif berhasil dilukai oleh Pablo. Namun kakaknya langsung menembak Pablo. Namun Pablo berhasil bertahan hingga membuat Jaki terkena tusukan beberapa kali oleh Pablo. Melihat itu, Arif langsung berubah jadi beringas dan melenyapkan Pablo hingga tewas. Fadlan berhasil membuat gas lengah dan akan menyerang menggunakan pisau untuk membunuh gas. Beruntungnya, datanglah Arif yang menyelamatkan nyawanya. Mereka berdua pun saling bahu-membahu bertarung bersama melawan Fadlan seorang diri, yang memang pada dasarnya Fadlan cukup kuat dan cerdas. Meski tubuh gas terluka akibat serangan itu, namun pada akhirnya rencana mereka berdua berhasil menghabisi nyawa Fadlan akibat ledakan yang terjadi, sehingga nyawa Fadlan pun tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah beberapa bulan kemudian, yang memperlihatkan Arif bertemu dengan Gas, yang mana Gas akan pergi ke Thailand untuk menunaikan janjinya kepada Sheila bahwa dia akan menemukan keberadaan ibu kandungnya. Adi kemudian bertemu dengan Jaki dalam kondisi tubuh terluka. Kini keluarga mereka utuh kembali, meski tanpa adanya Gaswan di sisi mereka. Sedangkan Kak Sam kini ditunjuk sebagai anggota ketua organisasi Tujuh Naga yang baru karena telah menolong Gas. Di scene kredit, Arif dibawa oleh polisi. Mungkin dia ditugaskan untuk menangkap Kak Sam. Seperti biasa, para polisi akan menggulingkan organisasi tersebut. Dan itulah tadi ya bre singkatnya dari film yang berjudul Blood Brothers Baranaga yang dirilis tahun 2025. Semoga kalian bisa terhibur dengan channel ini. Jangan lupa terus dukung ya bre, biar gua semangat menghibur kalian semua. Bye bye.